Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nanda Putri, NIM 180430062. Kali ini saya akan membuat sebuah video webinar presentation mata kuliah Sistem Informasi Manajemen, tugas yang keempat. Nah, langsung saja ke pertanyaan pertama dari buku Balzan. What are the three forms of MIS infrastructures and what do they support? Ada 3 bentuk infrastruktur sistem informasi manajemen, yaitu yang pertama infrastruktur MIS informasi atau Information MIS Infrastructure. Infrastruktur ini mendukung operasi di mana MIS mengidentifikasi di mana dan bagaimana beberapa informasi penting, seperti bagaimana catatan pelanggan disimpan dan diamankan. Nah, yang kedua ada infrastruktur MIS tangkas atau Agile MIS Infrastructure. Infrastruktur ini mendukung perubahan. Infrastruktur MIS yang tangkas mencakup perangkat keras, perangkat lunak, dan peralatan telekomunikasi yang apabila digabungkan akan memberikan fondasi yang mendasari untuk mendukung tujuan organisasi. Yang ketiga ada infrastruktur MIS yang berkelanjutan atau Sustainable MIS Infrastructure. Infrastruktur ini mendukung lingkungan infrastruktur yang berkelanjutan, mengidentifikasi cara agar perusahaan dapat tumbuh dalam hal sumber daya komputasi sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap perangkat keras dan konsumsi energi. Nah, pertanyaan kedua, list the characteristic of an Agile MIS infrastructure and explain why they are all critical for supporting change. Karakteristik infrastruktur MIS yang tangkas dapat membantu organisasi untuk memastikan bahwa sistem dapat bertemu dan bekerja di bawah perubahan yang tidak terduga atau direncanakan. Ada 7 kemampuan atau karakteristik infrastruktur yang tangkas, yaitu accessibility. Tingkat yang berbeda memungkinkan pengguna sistem untuk mengakses, melihat, atau menjalankan fungsi operasional. Yang kedua, availability, yaitu sistem ini beroperasi selama kerangka waktu yang berbeda. Yang ketiga ada maintainability. Sistem berubah dengan cepat mendukung perubahan. Yang keempat ada portability, yaitu sistem tersedia untuk beroperasi pada perangkat lunak yang berbeda. Yang kelima ada reliability, yaitu sistem berfungsi dengan benar dan akurat. Yang keenam ada scalability, sistem dapat beradaptasi dengan tuntutan perubahan yang meningkat. Yang ketujuh ada usability, sistem ini mudah dipelajari serta dapat memuaskan untuk digunakan. Nah, pertanyaan yang ketiga, explain why e-business is contributing to the three pressures driving sustainable MIS infrastructure. Jawabannya, untuk memerangi limbah, konsumsi energi, dan emisi karbon, perusahaan diharuskan untuk fokus dalam pembuatan infrastruktur SIM yang berkelanjutan, yang dapat mengidentifikasi bagaimana cara perusahaan dapat tumbuh dalam hal sumber daya komputasi, sekaligus mengurangi ketergantungan pada perangkat keras dan konsumsi energi. Salah satu bentuk pemanfaatan infrastruktur SIM yang berkelanjutan dapat diterapkan dalam bentuk bisnis elektronik. Ada 3 komponen infrastruktur SIM yang berkelanjutan beserta manfaat bisnisnya, yaitu yang pertama grid computing, merupakan sekumpulan komputer yang tersebar secara geografis yang dikoordinasikan untuk memecahkan masalah umum. Yang kedua ada cloud computing, merupakan penggunaan sumber daya dan aplikasi yang dipandu dari jarak jauh melalui internet. Istilah ini berasal dari citra cloud untuk mewakili internet atau lingkungan jaringan yang luas. Yang ketiga ada virtualized computing, merupakan penciptaan beberapa mesin virtual pada suatu perusahaan komputasi. Pertanyaan yang keempat, identify the benefits and challenges of cloud computing. Ada beberapa keuntungan dan tantangan dari cloud computing. Yang pertama kita bahas keuntungan. Yang pertama ada efektivitas biaya. Perusahaan tidak perlu menginvestasikan uang dan waktu untuk menggunakan server standar yang dimana lebih rumit dibandingkan dengan menggunakan metode cloud. Nah, jadi cloud computing, perusahaan hanya perlu membayar sejumlah ruang dan bandwidth yang perusahaan perlukan saja. Yang kedua, skala dan kecepatan. Dengan menggunakan cloud computing, tidak diperlukan untuk membeli atau mengatur hardware secara manual. Tergantung dengan kebutuhan pengguna, dapat mempercepat dan memperlambat prosesnya. Nah, yang ketiga ada stabilitas dan kemampuan sistem yang handal. Ini merupakan kunci penting dari layanan cloud computing. Penyedia layanan ini memberikan jaminan dan menunjukkan kemampuan sistem dalam menghadapi permasalahan mulai dari data, backup, disaster recovery, dan hardware yang berkualitas. Yang keempat ada inovasi.
Perusahaan sekarang dapat lebih fokus pada inovasi proses karena mereka tidak perlu lagi mengatur sumber daya secara manual. Cloud computing menghasilkan pengembangan yang lebih cepat untuk fase percobaan. Nah, yang kelima ada tidak terbatas tempat dan waktu. Dengan menggunakan cloud computing, perusahaan dapat mengakses database dimanapun dengan perangkat gadget tanpa perlu memikirkan keberadaan servernya. Nah, yang keenam ada dapat digunakan secara bersamaan. Tidak hanya efektif dalam biaya, tetapi cloud computing juga memungkinkan digunakan bersamaan dalam satu waktu, sehingga tidak membuang waktu untuk antri dalam mengakses informasi. Nah, yang ketujuh ada ruang penyimpanan yang besar. Ketika menggunakan cloud computing, perusahaan akan memiliki ruangan penyimpanan yang lebih besar untuk menyimpan file dan data yang ingin mereka simpan. Nah, untuk tantangan sendiri dari penggunaan cloud computing, yang pertama, bergantung pada koneksi internet. Internet merupakan satu-satunya jalan menuju cloud computing. Ketika tidak ada koneksi internet atau jalur internet menuju cloud provider sedang bermasalah, secara otomatis akses ke mesin cloud computing akan terputus. Nah, yang kedua, ada harus mencari vendor yang sudah standarisasi untuk menjamin keamanan. Dengan menggunakan sistem cloud computing, berarti perusahaan harus mempercayakan sepenuhnya atas keamanan dan kerahasiaan data-datanya kepada cloud provider. Untuk itu, perusahaan harus mencari partner cloud computing yang sudah mempunyai sertifikasi atau terstandarisasi ISO untuk menjamin keamanannya. Nah, selanjutnya discussion question dari buku Lauda. Why is selecting computer hardware and software for the organization an important management decision? What management organization and technology issues should be considered when selecting computer hardware and software? Nah, jawabannya karena hardware dan software tersebut memiliki nilai strategis serta memiliki peranan sebagai sumber daya saing atau kompetensi utama suatu organisasi dalam memasuki era informasi yang berkembang pesat saat ini, yang mana nantinya diharapkan dapat menghasilkan informasi yang valid serta tepat waktu dalam proses pengambilan keputusan oleh manajemen dan juga diharapkan dapat membantu menyatukan beberapa fungsi informasi bisnis yang sudah terkomputerisasi melalui basis data sistem. Nah, isu manajemen, organisasi, dan teknologi yang dipertimbangkan adalah yang pertama analisis sistem. Manajemen harus mampu mengumpulkan informasi, melakukan studi mendalam untuk membeli dan mengembangkan sistem yang akan diaplikasikan. Yang kedua, konseptual desain dan fleksibilitas. Manajemen harus mampu mengidentifikasi serta melakukan evaluasi alternatif terkait sistem yang dirancang dengan memperhatikan spesifikasi rinci hasil analisa sistem untuk disesuaikan dengan kebutuhan para pemakai informasi. Nah, yang ketiga ada integrasi informasi. Dengan konseptual desain dan fleksibilitas sistem yang optimal, diharapkan integrasi antar seluruh bagian organisasi dapat berjalan dengan efektif dan efisien. Nah, question yang kedua, should organization use software service provider for all their software needs? Why or why not? What management, organization, and technology factors should be considered when making this decision? Ya, jawabannya menurut saya ya, jasa penyedia layanan perangkat lunak digunakan dalam mengoperasikan dan mengelola berbagai aktivitas yang ada. Karena dengan adanya penyedia layanan perangkat lunak ini dapat membantu operasional organisasi untuk berjalan secara efektif dan efisien. Dan juga jika dalam perangkat lunak organisasi mengalami kendala, maka jasa penyedia layanan perangkat lunak yang akan mengatasi kendala tersebut. Organisasi harus mencari solusi yang mudah digunakan dan dikelola serta sesuai dengan persyaratan khusus mereka dan memungkinkan staf teknis memfokuskan upaya pada aktivitas bernilai tambah yang langsung berkontribusi pada pendapatan bersih. Keamanan dan kepatuhan komunikasi harus sama agar efektif dan terus memberikan manfaat bagi organisasi. Maka dari itu, perlunya jasa penyedia pelayanan perangkat lunak. Adapun faktor manajemen, organisasi, dan teknologi pada pengambilan keputusan tersebut adalah yang pertama manusia. Faktor ini sangat penting untuk memilih dan menentukan jasa penyedia layanan perangkat lunak sehingga Software Engineering Institute telah mengembangkan sebuah model kematangan kemampuan manajemen manusia untuk mempertinggi kesiapan organisasi perangkat lunak untuk mengerjakan aplikasi yang semakin kompleks dengan membantu menumbuhkan, memelihara bakat yang dibutuhkan dalam kemampuan perkembangan perangkat lunak mereka. Yang kedua, ada masalah dalam organisasi.
Pihak organisasi harus teliti dalam pemilihan orang yang akan bertanggung jawab dalam jasa pelayanan perangkat lunak yang ada dalam organisasi tersebut. Yang ketiga ada teknologi. Faktor teknologi yang semakin canggih, pihak penyedia layanan perangkat lunak harus sangat berhati-hati terhadap pekerjaan yang akan dilakukannya agar tidak terjadi kesalahan. Nah, mungkin hanya sekian jawaban saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.